Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi kawan Putri Channel. Hari ini kita akan melihat seorang bapak dan juga ibu ya, pembuat sapu. Jadi beliaunya ini membuat sapu dari ijuk dan juga dari pelepah kelapa, yakni sapu lidi. Nah, tepat saya berdiri di sini, saya berada di Padukuhan Blokaren, Dusun Mandilis, Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember. Seperti apa kegiatan beliau? Ikuti saya. Nah, itulah beliaunya kawan, sudah mau bikin sapu. Kita tanya atau kenalan dulu ya sama bapaknya. Assalamualaikum. Ini Mbak Sarah nih? Pak Sudi. Pak Sudi. Pak Sudi. Pak Sudi. Umur macam kenapa? Berapa ini? Ya, sekitar umur 70 lah kawan. Ini Pak Sudi, asli warga masyarakat Blokaren ya. Ini mau buat agak sapu gitu. Sapu. Mau buat sapu dari ijuk kawan. Oke. Bon abit ya sapu. Dan agak sapu. Lombok dulu. Lombok. Di Engak kira-kira tahun senap kemudian mulai. Memang di lain turun Lombok. Bapaknya ini sudah lama kawan, jadi lupa waktu pertama kali beliaunya membuat sapu ini. Sapu ijuk. Regana mangkene iki kenapa Pak? Setong sapu. Jadi untuk sekarang itu harganya satu sapu ijuk ini kawan dijual dengan bapaknya 12.000. Mun mele kecil ini enggak 5.000 salamber. Salamber enggak esa Ini salamber ini. Jadi kenapa sapu? Itu kadang kedua. Kadang daloan. Jadi di sini itu belinya ijuk itu kawan sistem lembaran. Jadi satu lembar itu harganya 5.000 sampai 6.000 dan satu lembar itu bisa jadi sapu 2 sampai 3 biji sapu. Kasarnya. Inilah prosesnya, dipotong sedemikian rupa ya, seukuran sapu. Dan sapu yang sudah jadi seperti ini kawan. Nah, seperti ini. Ini sapu ini dijualnya 12.000 untuk saat ini harganya. Dan untuk satu lembar ijuk tadi itu bisa jadi 2 sapu sampai 3 sapu. Oh gila. Prosesnya kasa mon sapu kasa ambean seareng lah bisa aja dosen apa? Nama biki. Mengabut itu bisa bolong. Jadi mon abang. Dan asma Jadi bapak ini kalau badannya itu fit, itu bisa bikin 10 sapu kayak gini kawan. Jadi kalau badannya capek, ya bisa 5 sampai 7 lah. Jadi untuk ukuran harga 12.000 itu saya kira nggak mahal ya kawan ya. Karena apa? Ini bahannya ini dari menjalin. Ini juga manjalin. Rotan. Menjalin rotan sampai. Nah, ini kan melena cuma apa? Manjalin ya. Ini mana pesan lu buat dengan? Maksudnya gigian atau meteran apa? Kemudian itu tetap ini kerika. Khusus ukuran sapu ini. Ini kan kenapa? Tahu. Sebi. Usia bulu. Iya, jadi ini ya bapaknya ini memang sudah pesan didesain untuk sapu ini. Untuk satu batangnya ini 1.000 rupiah. 1.000 rupiah itu ya tergolong mahal.
mahal ya nggak Kita mahal. akan beli menjual 5.000 keren. Jadi itu enggak pandai 5.000. Ya karena pendek kawan, cuma ukurannya sekitar 1 meter lah. Rupiah. Kalau lah kau enak. Ya namanya kita cari hasil bapak. Dan juga ada rapia di motif atau dijahit seperti ini. Seperti apa bapaknya nanti ini bikin, kita ikuti terus. Monggo, Pak. Mun ajual le kasa Pak. Cuma Pak. Mun ajual. Menjual. Keren antara kilo. Oh, karena goreng. Oh, jadi bapak ini kawan tinggal mengantar ke warung atau ke toko ya yang sudah pesan sapu itu tadi. Mun ibu ini masa agak bayi sapu nanti ya. Nah, di sini juga ibunya ini istrinya Pak Sudi ini kawan juga bikin sapu lidi dan itu materialnya. Dan inilah sapu yang sudah jadi ya, sapu lidi yang sudah jadi. Moneka mungkin regane apa? Kena ibu. Nah, kalau untuk satu ikat sapu lidi ini kawan harganya Rp5.000. Dan agak banyak kasa mun sare ibu bisa oleh senapa bikin. Impun berdengar nih kan nak. Lemak. Sare. Jadi satu harinya itu kalau sudah ada materialnya seperti apa ini kawan? Pelepah kelapa ini ya bisa dapat 5 biji lah untuk ibu ngirat lidinya ini untuk dijadikan sapu. Dimana ini kan tak benar ya gopni ini Bang. Tak benar ini mau keluar tuliannya. Ya jadi bapak ini tidak setiap hari bikin sapu kawan ya karena materialnya atau ijuknya ini enggak setiap hari ada gitu. Mon proses agebe kasa, mon sapu setongnya sampai berapa jam? Di pokok pada jam lagi. Sejam ya. Jadi untuk satu sapu beliaunya ini bapaknya ini butuh waktu 1 jam jadi. Enggak bisa ram yang lambok nggak bisa agebe sapu. Jadi bisa bunyi lambok orang yang bisa berbuka kopi. Ujung logo. Bila asal kan dari jalan. Jadi asli toronan dari orang tua. Jadi ini bapak ini pandai atau pinter bikin sapu ini dari keturunan kawan. Jadi ini proses pembuatan gagang atau pegangan sapunya kawan. Jadi rotannya itu dihalusin ya, biar enggak berbahaya di tangan waktu dipegang. Jadi daerah Kanjeng ini kan pun sobung ya gue sabun. Jadi untuk di kawasan sini cuma Pak Sudi satu-satunya yang bikin sapu ijuk ini kawan. Ini kan perengnya gimana apa nih? Oh jadi bambu itu buat palang. Enggak beri aneh kalau kan rostum cukup. Dan ini prosesnya
tali disiapkan untuk ngikat ini duit nalain ini kan lagi. Ini Kak. Dan ini proses pemasangan gagang atau joran sapunya ya, gagangan sapunya kawan. Nah, seperti inilah caranya. Jadi sapu yang selama ini kita pegang untuk buat nyapu-nyapu itu kan kita nggak tahu cara bikinnya. Nah, seperti inilah caranya. Oh ya kawan, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat Anda yang menjalankan ibadah puasa. Oke. Nah, di sini masih di suasana bulan Ramadan. Dan ini proses kenapa ajai ya, menjahit kawan ya, proses menjahit untuk sapunya ini. Sampean nih kak toman oleh pesanan sapu siapa? Toman, tak toman. Jadi agoboy langsung jual TV. Jadi bapaknya ini nggak pernah dapat pesanan kawannya. Jadi sekali dia bikin langsung dijual ke toko atau ke warung tetangga terdekat. Barang saya pon bodo kata pon bodo santi. Sobong. Sobong yang ala. Beribon belinya tadi dari video dengan anda. Kalau Dan inilah kawan keadaan rumah Pak Sudi ya, berada di tepi sungai maupun di pinggir sungai ya kawan ya. Jadi inilah kawan tingkat kesulitannya pembikinan sapu ijuk. Jadi tidak semudah kita pegang gagang sapu, kita nyapu halaman rumah kita. Jadi inilah prosesnya. Mungkin kan di Putra Singapura. Itu mengkompoi. Lantai bini. Nah, jadi bapak ini punya anak dua kawan putra putri. Namanya Sudi Pak. Sudi. Nah, jadi ini nama anak ya Pak Sudi. Kalau nama asli asma pon asli itu Niman. Cara? Niman. Niman. Pak Niman nama aslinya kawan. Labri Pak Niman. Oh Niman. 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 Menumpang ini nyemek Pak. Iya. Betul kawan ya. Kalau ada julukan Pak berarti masih ada sangkutan nama anak. Niman Pak Sudi. Pak Sudi. Pak Sudi. Mau ibu enggak ki orang Ganjar? Oke, sana. Sana. Mungkin tak gue bisa apa ki? Dan ini proses penjahitan di apa ya, punggung dari sapu itu sendiri kawan. Jadi prosesnya itu ya lumayan lama lah. Nah, ini kawan dijahit sedemikian rupa kawan, dan ini kuat sekali kawan ya, kuat. Jadi tali rapiah itu kawan ya dipelintir ya, dipelintir kayak gini. Ini gunanya supaya awet. Iki Pak Ki. Jadi kalau rapiah itu langsung dipasang kayak gini atau dijahitkan ke sapu kayak gini, ini
ini enggak, kekuatannya kurang. Jadi mutunya enggak bagus. Jadi kalau dipelintir kayak gini, ini bagus. Dan ini proses pengikatan di ujung atau di di ujung sapunya kawannya. Jadi disinilah pusat kekuatan dari ijuk sendiri kawan. Jadi ini setelah selesai penjahitan kawan, ini proses finishing atau perapian. Dan ini nanti masih disisir kawan, pakai jarum jahit ini. Ini suruhnya. Nah, disurui. Kalau orang Madura ngomong disurui. Disuruhnya. Ya. Dan proses perapian kawan. Ya, dipotong biar rapi karena ini mau lebaran. Atelasan gimana kapona lagi adalah. Nah, setelah proses panjang kawan, akhirnya jadilah satu sapu ijuk. Ya, ini bermodalkan apa ya? Ini jarum dan juga parang dan juga tali ini. Akhirnya Bapak bisa bikin satu sapu ini. Dan tentunya kreativitas tanpa batas. Jadi alatnya sederhana kawan ya. Jadi ini sapu ini ya, materialnya ya, ada ijuk dan juga ada tali rapia dan ada juga ini rotan ya. Dan untuk harga untuk hari ini ya, harganya 12.000 ya. 12.000 dan harga pun juga bisa berubah kawan, tergantung naik turunnya material. Dan inilah hasilnya kawan, karyanya Pak Sudi tadi ya. Mereka belum melihat Pak. Belum melihat juga. Jadi mungkin buat warga masyarakat sekitar Sananrejo atau tetangga desa yang mau beli sapu ijuk atau juga sapu lidi, bisa datang ke Padukuhan Bokaren ya, tepatnya di rumahnya Pak Sudi. Dan mereka ada rezeki sebanyak Pak. Terima kasih. Jadi kita ada rezeki kawan untuk kita berbagi. Jangan pernah menyerah ketika berusaha. Kamu harus tahu satu hal yang tidak pernah berkhianat adalah usaha dan hasil. Demikian dari kami. Dukung terus Betiri Channel. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Dari billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Sehat selalu Pak.